Today we are going to learn chapter 8 is about procedure text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks ya. Apa prosedur teks itu? Mari kita lihat pembahasannya. Oke. Procedure text ya. Kita akan belajar secara terinci tentang procedure text. Pengertian dari procedure text adalah teks yang memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Ya. Bentuknya bisa bermacam-macam seperti resep makanan atau minuman, cara membuat suatu benda, cara menggunakan atau mengoperasikan suatu hal, tata cara mengurus dokumen, dan masih banyak lagi. Berikutnya, ciri-ciri procedure text. Berikut adalah ciri-ciri procedure text. Yang pertama menggunakan simple present tense. Jadi di dalam procedure text kita tidak menemukan kata-kata seperti past tense, ya, past perfect atau future, tapi langsung menggunakan present tense. Kemudian menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat yang biasanya digunakan untuk memberi perintah. Contohnya, don't mix, turn on, cut into slices, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan connective of sequence. Ya, connective of sequence itu artinya rangkaian, ya, seperti then, while, next, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan numbering, ada first, second, third, dan lain sebagainya. Bisa juga ada 1, 2, 3, 4, atau A, B, C, D, ya, atau tanda-tanda yang lainnya, ya, seperti pointer, kemudian point atau star gitu ya. Menggunakan accent verb, contoh turn, like, put, dan lain sebagainya. Terakhir menggunakan adverb, contohnya slowly, carefully, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat generic structure of procedure text. Strukturnya, ya. Procedure text mempunyai generic structure yang berbeda dengan jenis teks lainnya, yaitu pertama aim atau goal, tujuannya terletak pada judul teks dan digunakan untuk menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Contohnya, how to make noodle. Tentu dari judul ini kita akan tahu bahwa tujuan dari teks ini adalah bagaimana membuat mie, ya. Kemudian selain goal ada juga ingredients or materials. Disebutkan, ya, bahan-bahannya apa atau bumbu-bumbunya apa, berisi bahan atau alat yang diperlukan dalam langkah-langkah melakukan prosesnya, ya. Contoh, the materials to make an omelette are egg, onion, vegetable oil, salt, and pepper, ya. Kemudian setelah ingredients langsung ke steps atau method, yaitu berisi cara, metode, atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut, ya. Nah, ini procedure writing. What is it? Procedure writing gives step-by-step instruction for how to do something. Ya, seperti yang tadi kita lihat di structure-nya, ya. It includes list of materials, jadi daftar bahan-bahan, step-by-step instruction, ya, langkah-langkah instruksinya, numbered step, and or transition words. Jadi pemberian nomor atau kata-kata transisi. Action word, ya, action word seperti tadi verb itu, ya,
yang biasanya disampaikan bentuk simple present tense. Sometimes pictures to support writing. Ya, kadang-kadang diberikan gambarnya untuk lebih mensupport dari penulisan tersebut. Transition word have sequence of information. Jadi word transisi ini membantu rangkaian dari informasi. Ada 3 bagian dari transition word. Beginning, yaitu first, at the beginning, to begin, to start, first of all. Kemudian di middle, pertengahannya setelah the beginning, ada secondly, ada third, next, then, after, ya. Kemudian sini as soon as, and terakhir, and bisa disampaikan dengan kata-kata finally, at the end, and last. Kita lihat contoh. Contoh yang real procedure tag. How to make scrambled egg. Let's learn how to make yummy scrambled eggs at your home with this easy recipe. Ya, ingredients tuh. Jadi pertama, jadi kalau how to make scrambled eggs-nya tuh the goal-nya, ya, M-nya. Kemudian ingredients tuh bahan-bahannya 2 eggs, milk if desired, ya kalau suka, 1 teaspoon of butter, a pinch of salt and pepper. Kemudian seperti yang tadi steps-nya. First, ini menggunakan transition word. First, crack the eggs into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Whisk until all well blended. And second, in a frying pan, add butter and let it melt. Then pour the eggs and milk and for around 20 seconds and do not stir it. After that, fold the eggs to the center and stir with spatula. Repeat the previous step until all the eggs are mostly cooked. Remove eggs from heat and continue to fold and stir the eggs for around a minute. Dip the eggs, put on the serving plate, and your scrambled eggs are ready. Perhatikan sini kita tidak menemukan kata-kata selain present tense, ya. Contoh press, kemudian add, whisk, and add, let, pour, fold, ya, stir, repeat, remove, ya, leave. Ini semua bentuk kalimatnya atau kata kerja ke satu, ya. Oke, kita lihat artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, sama cara membuat telur orak-arik. Sini ada yang tadi terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahannya 2 butir telur, susu jika diinginkan, if desired, ya. 1 sendok mentega, sejumput garam, pinch of salt and pepper, ya. Cara membuatnya, pertama pecahkan telur, crack eggs, dan masukkan ke dalam mangkuk kecil, kemudian tambahkan sejumput garam dan merica, aduk hingga semua telah tercampur rata. Lelehkan mentega di penggorengan, kemudian masukkan telur dan susu ke penggorengan dan selama kira-kira 20 detik, diamkan dan jangan diaduk. Setelah itu, balik telur dan aduk menggunakan spatula. Ulangi langkah sebelumnya sehingga sebagian besar bagian telur menjadi matang dan terlihat kecoklatan. Matikan api kompor, kemudian lanjutkan mengaduk telur sekitar 1 menit. Kemudian angkat telur dari penggorengan, sajikan di atas piring dan telur orak-arik siap untuk disantap. Kenapa Ibu masukkan bahasa Indonesianya? Nah, nanti kalian kalau mempraktis, mau latihan bahasa Inggrisnya, coba kalian translate from Indonesian to English. Jadi latihan di rumah nanti, ya, setelah pembelajaran selesai, untuk melatih bahasa Inggrisnya, yang dilihat adalah bahasa Indonesianya. Kemudian coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Another examples. Contoh lain.
How to make delicious fried rice. Ya, fried rice tuh, ya, nasi goreng. Nah, di sini ditambahkan gambar ya, to support in writing a receipt atau teks. Jadi kalian boleh menambahkan gambarnya supaya lebih menarik. Oke, ingredients ini half onion, setengah bahasanya half ya, finely chopped. Kemudian 2 eggs, half teaspoon salt, pepper as needed, 2 plates of previously cooked rice, a tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon frying oil, peas and chopped carrots as needed. Ya. Kemudian melangkah ke instruction steps-nya ya. Heat the pan with medium heat. Pour the oil into the pan. When the oil is hot enough, slide the onion, peas, and carrots to the side. Then pour the beaten eggs onto the other side. Scramble the eggs using spatula. When the vegetable and egg mixture is half cooked, add the rice and stir. Do not use rice you have just cooked because it will be like porridge. And the salt, pepper, and oyster sauce. Stir until it is all cooked. You can add some chili powder if you like spicy food. You can also add other ingredients like shrimp, sauces, or meatball to make it more delicious. But you need to add it before you add the rice to make sure that all the ingredients will be well cooked together. Ya, ini contoh. Dalam latihannya, kalian boleh misalkan pertama, ini sudah ada ini Inggrisnya, kalian latih ke dalam bahasa Indonesianya. Kedua, latih cara mengucapkannya ya, dibacakan gitu. Oke, nah ini bahasa Indonesianya seperti tadi ya. Kalian bisa baca sendiri.